Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam tosan aji. Sabda budaya, pokoke ngene. Nyi Sombro dan keris di tangan perempuan. Pada zaman dahulu, di kerajaan Pajajaran pernah hidup Nyi Sombro. Ia adalah pembuat keris yang sakti. Konon saking saktinya, Nyi Sombro mampu menciptakan keris sambil mengambang di atas samudra. Ia hanya butuh alas kain jarik untuk membuatnya. Saking saktinya, Empu Sombro tak butuh perapian ketika membuat keris. Tak perlu pemukul juga, ia cukup memijit bilah keris itu. Itulah kenapa keris hasil karyanya selalu berciri lekukan yang seolah bekas dipijat jari. Begitulah cerita yang berkembang di masyarakat. Tak diketahui sumber asalnya. Kesaktian Empu Sombro itu tampaknya sampai juga kepada keris buatannya. Tony Yunus, konsultan keris, dalam bukunya Tafsir Keris, menulis keris buatan Nyi Sombro dipercaya pula dapat membantu melancarkan proses kelahiran bayi. Kerisnya diyakini memiliki kekuatan gaib untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan rumit yang dialami dalam kehidupan. Empu Sombro menciptakan keris yang dikenal dengan nama keris Sombro. Dalam pemahaman umum, keris Sombro adalah keris lurus, berukuran relatif pendek, yaitu kurang dari sejengkal, dan bilahnya lebar. Keris ini memiliki gandik yang polos, bagian dasar keris ganja, dan bilahnya menyatu tanpa sambungan, ganja iras. Bilahnya tidak rata, tapi ada semacam cekungan-cekungan seperti bekas pijatan jari, yang dipercaya dibuatnya dengan pijatan tangan saja, tidak dipalu. Kendati begitu, nama keris Sombro atau dapur Sombro tak ditemukan dalam naskah-naskah lama. Nama ini hanya populer dalam dunia perdagangan keris. Yang tercatat adalah empu perempuan bernama Nimbo Sombro. Karenanya, apa yang saat ini lazim disebut keris Sombro, bisa jadi istilah yang belum terlalu lama dibuat. Dalam hikayat di dunia perkerisan, Empu Sombro dikisahkan sebagai empu yang berkarya di daerah Tuban. Kira-kira pada zaman Majapahit. Namun, ia dipercaya berasal dari wilayah kerajaan Pajajaran. Nimbo Sombro atau Nyi Sombro adalah keturunan dari keluarga pembuat keris. Ayahnya bernama Empu Manca. Keluarga Empu Manca menjadi salah satu dari banyak empu yang memilih pindah ke daerah lain di luar Jawa Barat. Empu Mercukundo memilih pindah ke Sumatera. Mereka lalu mulai menyebarkan budaya keris di tempat yang baru. Empu Manca memilih pindah ke daerah Tuban, Jawa Timur. Ia yang pada akhirnya banyak menurunkan empu-empu lainnya, khususnya di tanah Jawa. Tak banyak pembuat keris perempuan pada masa lalu yang tercatat. Selain Empu Sombro, dikenal juga Empu Anjani yang menghasilkan keris bernama Belarak Ijo. Selain itu, Empu Omayi bersama suaminya, Empu Maja, hidup pada masa sebelum Empu Sombro. Mereka hidup pada zaman Segaluh Pajajaran. Empu Anjani juga merupakan anak perempuan dari seorang empu, bernama Bromokedi. Empu Anjani terkenal pada zaman pemerintahan Prabu Sri Pamekas dari Pajajaran. Dalam cerita tradisi babat Tanah Jawi disebutkan, Sri Pamekas berputra Arya Bangah dan Raden Sesuru. Arya Bangah menjadi raja di Galuh. Sementara Raden Sesuru awalnya diharapkan menjadi raja di Pajajaran, tetapi akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Kendati begitu, Empu Anjani dalam catatan tak begitu jelas apakah ia seorang perempuan atau lelaki. Nimbo Sombro jelas disebut sebagai Nimbo, perempuan. Mungkin karena empu ini Anjani termasuk empu kuno. Maksudnya, empu kuno adalah empu yang dalam hikayat perkerisan hidup di masa legenda. Tak jelas betul kebenarannya. Ciri-ciri karyanya pun sudah tak dikenal lagi. Mereka juga biasanya dianggap sebagai pencipta dapur tertentu. Sementara empu dari generasi selanjutnya ciri karyanya secara tradisi masih tercatat. Kendati ada pula yang sulit untuk diidentifikasi.
Empu yang lebih modern lazimnya tidak banyak mencipta dapur baru, tetapi memiliki ciri-ciri khas tertentu dalam berkarya. Biarpun tak banyak tercatat, pada dasarnya tak ada larangan bagi perempuan untuk menekuni profesi ini. Apalagi jika ia memang keturunan empu pembuat keris. Jadi pada masa lalu, profesi empu dilakukan turun-temurun. Keahlian menempa besi tidak mudah dipelajari, dan bahkan bersifat rahasia. Keris berdapur cengkrong diperkirakan buatan Nyi Sombro. Tuahnya untuk melindungi keluarga, kesejahteraan, dan kepemimpinan. Begitu juga dengan pemakaian kerisnya. Tak selamanya keris identik dengan laki-laki. Sebenarnya ada yang khusus perempuan. Biasa disebut patrem, keris ini ukurannya lebih pendek. Ia hanya sepanjang kurang lebih sejengkal atau kurang. Sementara ada yang mengatakan, senjata tradisional Tosan Aji yang biasa dipakai perempuan namanya cundrik. Senjata ini berbentuk keris dengan ukuran lebih kecil dan ramping. Adapun warangka atau sarungnya menyerupai keris gayaman kecil. Ada juga senjata untuk perempuan yang disebut patrem, bentuknya lebih mungil dan sarungnya model sandang walikat. Kadang-kadang, tusuk konde pun dapat juga terbuat dari Tosan Aji. Ini pun dapat berfungsi sebagai senjata. Bagaimanapun dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara bukan hal aneh bila perempuan memegang senjata, khususnya keris, dan berperang. Bahkan menjadi pembuat keris yang sakti dan melegenda, seperti Nyi Sombro. Peran perempuan Nusantara memang secara tradisi sesungguhnya lebih berdaya. Di dunia perkerisan siapa yang tidak mengenal keris Sombro? Keris dengan bentuk sangat sederhana, hanya seperti bilah pisau, namun memiliki banyak tuah dan dikenal memiliki unsur esoteri yang sangat luar biasa. Keris berdapur Sombro adalah buatan seorang empu wanita yang bernama Nyai Sombro. Namun keberadaan Nyai Sombro sendiri hingga sekarang masih misterius. Hanya cerita yang berkembang secara tutur tinular Nyai Sombro hidup selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nyai Sombro digambarkan sebagai sosok wanita tua yang memiliki kesaktian dan kemampuan dalam hal membuat pusaka namun memiliki cacat di kaki sehingga cara berjalannya dengan mengesot. Bila ditilik secara materialnya, keris Sombro memiliki unsur yang lengkap sesuai pakem perkerisan pada umumnya, yaitu ada unsur besi, baja dan meteor. Namun untuk cara pembuatannya ini menjadi misteri tersendiri karena pada bilah keris Sombro terkadang ditemui seperti tekanan jempol pijetan. Sedang dilihat dari guratan yang ada keris Sombro juga dibuat dengan tempaan dan lipatan. Bentuknya yang sederhana menunjukkan keris Sombro ini dibuat lebih mengedepankan unsur esoteris daripada unsur eksoterisnya. Dan para ahli dalam dunia perkerisan juga mengakui akan sisi esoteris keris Sombro ini. Bahkan para kolektor keris serasa belum lengkap bila koleksi kerisnya belum ada keris Sombronya. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, keris Sombro ini juga sangat populer. Keberadaannya diburu dan bila ada ditemukan, banyak yang berani memberikan mahar tinggi untuk satu bilah keris Sombro. Para pebisnis besar berlomba berburu keris Sombro, bahkan ada salah satu perusahaan industri chemical yang membuat logo perusahaan mengambil tampilan pamor dari salah satu keris Sombro. Walaupun keris Sombro berbentuk seukuran cundrik dan patrem kategori keris kecil, dan dibuat oleh empu wanita namun keris ini tidak dikhususkan untuk wanita, namun justru banyak dimiliki oleh kalangan kaum pria. Kekuatan doa dari sang empu, Nyai Sombro, kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujudkan dalam sebilah keris sangat luar biasa ini. Sehingga, banyak kalangan mengakui bila memiliki keris Sombro maka usaha yang dilakukan akan banyak menuai kesuksesan. Bila berdagang dagangannya sangat laris, bila kontraktor akan selalu menang tender, bila bisnis transportasi penumpangnya banyak, bila usaha menangkap ikan akan banyak memperoleh hasil, dan banyak lagi lainnya.
Hanya seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, para pemburu keris sombro ini harus ekstra hati-hati karena dalam perkembangannya keris pusaka yang satu ini banyak sekali diduplikasi atau bisa dikatakan keris sombro palsu. Ada greget yang tidak dapat dipungkiri dari keris sombro yang asli dan ini tidak akan ditemukan, dapat dirasakan pada keris duplikasi. Namun tentu saja hanya seorang ahli yang bisa mengetahui hal ini dengan tepat. Pada akhirnya kita kembalikan bahwa keris hanyalah sebuah simbol, keberhasilan usaha hanya akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas usaha yang dilakukan, tentu saja dengan diiringi doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia diwajibkan usaha dan pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Nyai Sombro banyak mengajarkan kepada kita, dengan keterbatasannya, lumpuh namun dia tetap berkarya dengan menghasilkan pusaka yang sangat fenomenal hingga saat ini yang kita kenal sebagai keris Sombro. Demikian sedikit ulasan tentang keris dapur Sombro. Ulasan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan Hasanah Tosan Aji, bukan untuk diperdebatkan. Agar sebagai generasi penerus bangsa, senantiasa mencintai budaya sendiri dan melestarikan peninggalan para leluhur. Kesuksesan, rejeki, karir, tidak bisa diraih tanpa bekerja, doa serta ikhtiar, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya, salam Tosan Aji. Sabda budaya, pokok ngene. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen posrif. Dan jangan lupa juga kopinya diseruput. Salam sehat selalu, pokok ngene.